Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Alpha Story. Pada video kali ini kita akan membahas dua broker forex yang cukup familiar di Indonesia, yaitu OctaFX dan FBS. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu bahwa trading forex adalah sebuah kegiatan investasi yang beresiko tinggi. Mohon gunakan dana yang kalian siap kehilangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, untuk perbandingan pertama, kita akan menggunakan website WikiFX untuk membandingkan kedua broker ini. Kita akan bahas dari OctaFX terlebih dahulu. Broker OctaFX ini berasal dari negara Siprus dan sudah beroperasi mulai dari tahun 2011. Di WikiFX, skor yang dia dapat adalah 5,84 dari 10. Kemudian untuk regulasi, OctaFX sudah memiliki regulasi dari CAISEC dengan nomor lisensi 372-18. Lalu untuk jaminan dari WikiFX, OctaFX tidak menggunakan jaminan tersebut, sama seperti XM dan Agnes yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Lalu per saya buat video ini, muncul peringatan risiko WikiFX yang mengatakan bahwa dalam 3 bulan terakhir sudah ada 21 keluhan terhadap broker ini. Ya, itu dia untuk broker OctaFX. Selanjutnya kita bahas untuk broker FBS. Broker FBS ini juga sama-sama berasal dari negara Siprus. Dia didirikan lebih dulu 2 tahun dari OctaFX, yaitu di tahun 2009. Di WikiFX, skor yang dia dapat adalah 2,34 dari 10 dan dia juga sedang dicap memiliki banyak keluhan oleh WikiFX. Ini bisa kita lihat di peringatan resikonya bahwa berdasarkan data cloud system WikiFX, broker ini mendapatkan terlalu banyak keluhan dan masuk daftar hitam WikiFX. Kemudian jumlah keluhannya dalam 3 bulan terakhir itu adalah 82 keluhan. Lalu di bawahnya juga disebutkan bahwa dia berlisensi FSC dari negara Belize dan regulasi ini adalah regulasi lepas pantai ya. Selain dari regulasi FSC, broker FBS ini juga sudah mengantongi regulasi dari CAISEC, yaitu sama seperti broker OctaFX tadi. Nomor lisensinya di CAISEC adalah 331-17. Kemudian untuk jaminan dari WikiFX, broker FBS ini juga tidak menggunakan jaminan tersebut sama seperti OctaFX. Oke, itu dia penjelasan kedua broker ini menurut WikiFX. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis akun dari kedua broker ini. Kita mulai dari OctaFX terlebih dahulu. Berdasarkan website resminya, octafx.com, jenis akun di broker ini hanya terdiri dari 2 jenis akun saja, yaitu akun MT4 dan MT5. Untuk spread dari kedua akun ini sama-sama mulai dari 0,6 pips atau 6 poin, lalu dia juga tanpa komisi. Deposit yang direkomendasikan itu minimal adalah $100. Untuk instrumen, keduanya sama-sama memiliki 35 pasangan mata uang, emas dan perak, 3 energi, 10 indeks, dan 30 kripto. Untuk leverage, bisa gunakan 1:500 untuk mata uang dan seterusnya. Untuk lot minimal, kita bisa gunakan 0,01 lot. Kemudian, mata uang yang tersedia dia hanya USD dan Euro saja. Lalu dia juga sudah ada fitur tanpa komisi swap, sama seperti saudaranya yaitu Okta Investama Berjangka. Oke, itu dia penjelasan tentang jenis akun di OctaFX. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis akun di broker FBS. Tapi sebelum itu saya akan bahas perbandingan lot terlebih dahulu ya, supaya teman-teman nggak bingung waktu menentukan mau pilih lot yang mana. Dan penjelasan lot ini sifatnya itu general ya, alias nggak hanya berlaku di broker FBS saja, tapi juga berlaku di broker lain. Jadi secara umum, akun itu terbagi 2 ya, yaitu akun standar dan akun mikro. Nah, untuk akun standar perhitungannya adalah 1 lot sama dengan $100.000. Jadi hitungannya adalah kalau teman-teman trading menggunakan akun standar, lalu teman-teman profit 1 pips menggunakan 1 lot, maka teman-teman dapat $10. Ya, ini dasarnya ya. Jadi kalau misal kalian rugi 1 pips, ya sama aja berarti kalian kehilangan $10. Nah, itu kalau kalian menggunakan 1 lot. Nah, bagaimana kalau kalian pakai 0,1 lot? Berarti 1 pipsnya itu setara dengan
$1 ya. Dan apabila teman-teman turunin lotnya lagi jadi 0,01 lot, maka keuntungan teman-teman per 1 pipsnya adalah $0,1. Jadi paham ya teman-teman. Sedangkan untuk akun mikro, satu lotnya itu adalah $1.000 ya, lebih kecil dari akun standar, sehingga keuntungan dan kerugian yang bisa teman-teman terima itu lebih kecil daripada teman-teman menggunakan akun standar. Jadi setiap teman-teman menggunakan satu lot di akun mikro, maka kalian akan dapat keuntungan $0,1 per pipsnya. Oke, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan tentang perhitungan pips di masing-masing akun. Lalu kita lanjut lagi ke penjelasan jenis-jenis akun dari broker FBS. Ada 6 jenis akun yang dimiliki FBS, yaitu ada Send, Mikro, Standar, Zero Split, SCN, dan Crypto. Untuk deposit awal, akun Send mulai dari $1, Mikro mulai dari $5, Standar mulai dari $100, Zero Split mulai dari 500, SCN 1000, dan Crypto $1. Lalu kemudian ada Split. Untuk akun Send, floating mulai dari 1 pips, Mikro mulai dari 3 pips, Standar mulai dari 0,5 pips. Kemudian untuk Zero Split itu 0 ya, sesuai dengan namanya. Untuk SCN mulai dari minus 1 pips, yang terakhir Crypto juga mulai dari 1 pip. Selanjutnya untuk komisi, akun Send, Mikro, dan Standar itu ketiganya tanpa komisi ya, karena memang ketiganya itu udah ada spread. Lalu untuk Zero Split itu komisinya paling besar, yaitu mulai dari $20. Kenapa besar? Ya kembali lagi karena dia memang nggak ada spread. Lalu untuk SCN komisinya itu adalah $6. Lalu Crypto 0,05% untuk membuka atau menutup posisi. Untuk leverage, akun Send itu sampai 1:1000. Lalu akun Mikro, Standar, dan Zero itu sampai 1:3000. Untuk akun SCN itu sampai 1:500 saja, dan terakhir akun Crypto itu hanya 1:5 saja. Lalu untuk jumlah maksimum posisi terbuka dan pending order itu rata-rata 200 posisi ya. Lalu untuk volume order itu semuanya bisa mulai dari 0,01 lot kecuali akun SCN yang minimalnya itu 0,1 lot. Oke, itu dia ya penjelasan tentang jenis-jenis akun FBS. Selanjutnya, yang ketiga kita akan bahas dari segi metode deposit apa aja yang tersedia di kedua broker ini. Kita mulai dari OctaFX terlebih dahulu. Nah, untuk deposit, OctaFX menyediakan banyak metode deposit mulai dari internet banking, BCA, BRI, JMB Niaga, Mandiri, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Fasape, Litecoin, Mastercard, bisa juga pakai Kris, lalu ada USDT ERC20, ada juga yang TRC, virtual account, dan yang terakhir Visa. Jadi ini fitur depositnya bisa dibilang cukup lengkap ya, dan sangat deposit friendly untuk orang-orang Indonesia. Untuk tambahan informasi juga, OctaFX ini juga sudah menyediakan fitur fixed rate atau kurs tetap, sehingga kita nggak mengikuti nilai dari dolar saat ini, tapi nilai dolarnya tetap ya. Yaitu misal kita deposit $1000, maka yang kita transfer itu adalah 10 juta rupiah. Per $1 itu hitungannya adalah Rp10.000. Selanjutnya untuk broker FBS itu menyediakan banyak metode deposit ya, mulai dari Kris, virtual account, BCA, Mandiri, Dana, BRI, BNI, CIMB juga ada, USDT, Visa, Mastercard, Bank Permata, Perfect Money, Fasape, Banana Moon juga ada nih ya, Litecoin, Skrill, Bitcoin, Bitcoin Cash, ETH, Neteller, Stickpay, dan sebagainya. Ya cukup banyak ya metode deposit yang bisa digunakan di FIS ini. Dan menurut saya metode deposit yang dimiliki broker ini yang paling banyak dari broker-broker lain. Tadi juga sempat ada Bank Danamon ya. Jadi ini metode depositnya memang betul-betul cukup lengkap. Dan untuk fixed rate dia juga udah tersedia fixed rate sama kayak OctaFX tadi. Itu dia metode deposit yang digunakan kedua broker ini. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dari kedua broker ini. Kita mulai dari OctaFX terlebih dahulu. Yang pertama itu kelebihan OctaFX adalah dari free swap tanpa syarat ya. Jadi walaupun bukan KTP Muslim, tetap bisa menggunakan fasilitas free swap dari OctaFX ini. Lalu kelebihan selanjutnya adalah OctaFX ini terkenal sebagai broker yang suka bagi-bagi hadiah, misal kayak handphone, baju, tas, Apple Watch gitu ya. Dengan syarat kita sudah melakukan trading beberapa lot.
Jadi hadiahnya tergantung dari lot yang udah kita gunakan ya. Lalu kelebihannya lagi adalah dia punya fitur fixed course atau kurs tetap, yang mana setahu saya fitur ini nggak banyak broker yang menyediakan. Tapi fitur ini cukup spesial buat saya pribadi karena memudahkan aja buat kita. Lalu kelebihan selanjutnya dia itu punya local exchanger ya. Jadi kita nggak perlu pakai internet banking untuk disambungkan ke OKTFX. Kita bisa langsung transfer aja ke local exchanger mereka. Lalu yang terakhir yang saya suka juga, dia menyediakan fitur copy trade ya, yang bisa bermanfaat buat trader dan juga master. Tapi untuk menu copy trade ini kita harus super waspada juga kalau kita sebagai penyalin, karena kita nggak tahu psikologi dari master yang kita salin tersebut ya. Ya, terlepas dari positif dan negatifnya, ada fitur copy trading ini, menurut saya OKTAFX cukup bijak untuk punya fitur ini. Kemudian selanjutnya kita akan bahas kelebihan dari broker FBS. Yang pertama itu menurut saya adalah adanya akun mikro atau SEN. Dan juga dia pilihan akunnya sangat lengkap sehingga membuat trader seperti kita bisa mencoba hal-hal baru tanpa perlu menggunakan broker lain. Akun mikro juga sangat membantu untuk pemula yang mau belajar memahami dunia forex seperti apa gitu ya. Jadi dengan modal yang sangat minim pun kita bisa merasakan atmosfer dunia trading seperti apa. Yang beda hanya psikologinya saja mungkin ya. Kalau di standar mungkin kita harus depo besar, kalau di akun mikro dengan modal kecil pun kita bisa trading. Sehingga membuat diri kita lebih tenang waktu trading. Lalu kelebihan selanjutnya adalah metode depositnya yang super lengkap. Sampai tadi ada Bank Danamon ya yang disediakan sebagai metode deposit. Artinya ini sangat memudahkan nasabah untuk melakukan deposit di brokernya gitu ya. Ini nilai plus untuk broker FBS yang sangat peduli terhadap fitur depositnya. Lalu kelebihan selanjutnya juga eksekusi FBS ini cukup cepat ya. Dia nggak ada record. Jadi bukan tanpa record 100% ya, tapi di jam-jam sibuk dia tetap bisa memaksimalkan eksekusinya. Lalu juga dia ada copy trade dan bagi-bagi hadiah sama kayak OKTAFX tadi. Oke, itu dia penjelasan tentang kelebihan dari kedua broker tersebut. Selanjutnya kita akan bahas kekurangan dari kedua broker tersebut. Kita mulai dari OKTAFX. Yang pertama itu tentu adalah tidak ada akun SEN. Jadi buat trader pemula yang mau nyoba-nyoba trading menggunakan dana yang sangat minim, saya sarankan cari broker yang menyediakan akun SEN. Lalu kekurangan kedua adalah slippage parah ya. Ini adalah kekurangan yang biasanya terjadi di hampir semua broker. Ini sering terjadi pasti di akun teman-teman yang memang sudah menggunakan OKTAFX terlebih dahulu. Dan slippage itu selalu negatif ya biasanya, alias yang membuat kita rugi. Jadi misal kalau kita udah pasang SL pasti selalu lewat ya gitu ya. Sedangkan kalau kita pasang TP itu nggak pernah lewat, malah pernah juga kurang dari TP itu sudah dihentikan gitu ya. Jadi ya itu biasa ya teman-teman, itu istilahnya udah permainan klasik dari broker-broker forex dengan alasan market ya. Lalu kekurangan yang ketiga adalah mata uang yang bisa digunakan terbatas ya, yaitu cuma USD dan Euro saja. Oke, itu dia kekurangan broker OKTAFX. Selanjutnya kekurangan dari broker FBS. Yang pertama itu tentu sama kayak OKTAFX tadi, yaitu slippage-nya sama-sama parah ya. Lalu yang kedua di QFX, FBS ini terlalu banyak komentar negatifnya, mulai dari spread melebar yang cukup luas, lalu juga ada masalah di SL-nya dan sebagainya ya. Oke, itu dia kekurangan dari broker FBS. Selanjutnya kita akan bahas kesimpulan dari video ini. Menurut saya pribadi kedua broker ini sama-sama bagus ya, tapi sekedar saran dari saya, kalau memang mau menggunakan broker ini jangan gunakan dana yang besar, maksimal 1.000 sampai 5.000 dolar saja. Kalau memang mau menggunakan modal yang lebih besar, saran saya bisa gunakan broker lokal yang memang sudah terregulasi di Bapepti. Jadi jika sewaktu-waktu dana kita bermasalah, kita bisa mengajukan gugatan untuk mendapatkan dana kita kembali. Dan buat teman-teman yang mau mendaftar broker yang sudah diregulasi Bapepti, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Saya udah buatkan juga video panduan daftarnya. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan tentang perbandingan kedua broker forex terkenal ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.